Dari Jalan M Sanggaji nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Hai, selamat pagi Star Lovers. Saya Pelagia Sparman sudah hadir lagi di program Bincang Jogja kita hari ini bersama Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Star Lovers, ngomongin bahasa nih ya, ini kan setiap orang pasti mendapatkan komunikasi yang lancar pastinya di setiap laku hidupnya. Salah satu perantara komunikasi yang paling dekat dengan kita adalah pastinya bahasa ya Star Lovers, baik yang verbal maupun tidak gitu. Dan Indonesia sendiri selain punya bahasa ibu, juga memiliki bahasa daerah yang sangat beragam dan salah satunya adalah bahasa Jawa Star Lovers. Bahasa Jawa sendiri juga jadi salah satu bahasa daerah yang cukup dekat dengan masyarakat Indonesia ataupun masyarakat DIY. Selain dari efek transmigrasi, perkembangan media, bahkan lagu berbahasa Jawa juga ini cukup populer ya belakangan ini di Star Lovers. Jadi siapa bilang nih berbahasa Jawa itu tidak kekinian? Nah yuk kita bangga dan mahir berbahasa Jawa. Pagi hari ini juga kita bakal ngobrol dan bahas nih Star Lovers seperti apa sih program Balai Bahasa Provinsi DIY yang juga tentang tadi ya program Bangga dan Mahir Berbahasa Jawa. Kita akan tanyakan langsung saja Star Lovers kepada narasumber kita pagi hari ini yang sudah hadir bersama kita di studio Star FM. Selamat pagi Ibu Dr. Randa Dwi Pratiwi MPD. Halo Ibu. Halo, selamat pagi Star Lovers juga. Selamat pagi Mbak Gia. Selamat pagi Ibu dengan suara yang tenang pagi hari ini ya. Insya Allah. Semoga kita juga bisa tenang nih menjalani hari Senin ya. Jadi Ibu Dwi ini merupakan Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY, Bu. Betul. Itu dia. Baik, karena Bu Dwi juga sudah hadir bersama kita di studio. Semoga Ibu udah siap ya Bu untuk juga membagikan berbagai macam informasi. Siap, udah berani ditantang gitu ya pagi hari ini. Siap, monggo. Oke, siap. Ini juga kita mengundang juga Star Lovers Bu Dwi untuk secara aktif berpartisipasi, baik bertanya atau juga mungkin berbagi cerita gitu bersama Ibu Dwi. Di nomor 081 862 1013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Bu Dwi, karena kita kan juga pasti udah sering mendengar kata balai bahasa seperti itu ya. Tapi mungkin ini tidak dibilang dekat banget, tidak gitu. Dibilang jauh juga tidak gitu ya. Maka dari itu kita pengen kenal lagi tentang balai bahasa. Bu, boleh dong dijelaskan sedikit juga tugas sama fungsi yang diemban oleh balai bahasa tuh seperti apa, Bu? Baik, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan tugas dan fungsi, saya izin memperkenalkan diri bahwa Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu unit pelaksana teknis dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi mulai tanggal 20 September ya, kami sudah mengikuti kementerian yang baru, yang kalau dulu itu adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan saat ini kami ada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tugas kami tentu saja yang paling utama adalah melayani masyarakat terkait dengan kebahasaan dan kesastraan. Itu tugas utama. Kemudian kalau untuk fungsi kami itu sangat banyak. Salah satu yang kalau mengikuti agenda kita pada pagi hari ini adalah pemetaan bahasa dan sastra Jawa, kemudian atau sastra daerah yang ada di Yogyakarta, tentu saja bahasa Jawa nggih. Kemudian pelaksanaan inventarisasi kosakata dan karya sastra di Yogyakarta, ini khususnya juga karya sastra bahasa Jawa dan juga bahasa Indonesia. Kemudian pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia dan juga sastra Jawa. Kemudian ada seiring dengan bahasa Jawa ini ada pelestarian dan pelindungan bahasa Jawa di Yogyakarta. Wah. Ini baru sebentar udah langsung banyak tugasnya ternyata. Banyak, kami mempunyai 9 fungsi begitu. Baik, itu dia ya Star Lovers ya, karena banyak sekali yang berkaitan dengan bahasa. Karena tadi bahasa itu menjadi satu perantara komunikasi yang paling dekat ya Bu ya. Betul. Baik yang tertulis ataupun secara verbal seperti itu. Betul, manusia tidak bisa menghindari penggunaan bahasa, baik secara lisan maupun isyarat. Itu juga bahasa. Itu dia Bu ya, yang kita kenal juga bahwa siapapun yang punya kemampuan yang berbeda itu juga punya gaya bahasanya masing-masing. Itu dia. Baik Star Lovers, sekarang ini juga kita sudah mulai dibukakan sedikit nih apa aja sih tugas atau fungsi yang diemban salah satunya oleh Bu Dwi juga bersama teman-teman dari Balai Bahasa yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi sebelum itu Bu, saya mengenal Balai Bahasa justru bukan di daerah nampaknya gitu. Karena saya dulu punya pengalaman di universitas yang mempunyai Balai Bahasa itu
sendiri. Nah, apakah balai bahasa ini ada di setiap daerah atau seperti apa nih Bu? Betul, balai bahasa ini ada di setiap provinsi. Jadi kami itu merupakan satu yang namanya institusi vertikal, begitulah. Kami itu sebenarnya pegawai Jakarta atau pegawai pusat yang ditugaskan untuk ke daerah. Jadi balai bahasa itu ada di 30 provinsi saat ini, belum bisa mengikuti. Sekarang jumlah provinsi ada berapa ya? Sekitar 37 atau berapa nggih? Tetapi balai bahasa ini baru ada di 30 provinsi dan kami biasanya berkedudukan atau berkantor di provinsi, di ibu kota provinsi begitu. Seperti itu ya Solovers. Dan sebentar Mbak Bia, saya ingin menyampaikan keunikan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah balai bahasa tertua di Indonesia. Ini menjadi satu poin penting yang harus diketahui oleh masyarakat Yogyakarta. Ini menjadi satu kebanggaan masyarakat Yogyakarta bahwa sebelum pemerintah atau sebelum negara ini merdeka, itu pemerintah para pendahulu kita sudah menginisiasi pentingnya bahasa dan berdirilah sebuah lembaga bahasa tuh di Yogyakarta. Ini satu hal yang sangat membanggakan bagi kita warga Yogyakarta. Luar biasa, ini menjadi apresiasi terbesar juga ya Bu. Betul, ya, luar biasa perkembangan budaya dan bahasanya di Yogyakarta. Jadi nggak salah juga kalau kita punya slogan atau kota pelajar seperti itu ya Bu ya. Betul, kota pelajar, kota budaya, dan kota wisata. Itu dia, ada tiga jenis yang ternyata sangat lekat dengan Yogyakarta. Nah, karena mungkin ini juga tertua gitu Bu, apakah tempat lokasinya itu sama seperti yang kita tahu ada di sekitaran Kota Baru atau sebelumnya di mana dulu itu? Oh ya, kalau dari segi tempat saya sendiri kok kurang paham non sewu nggih. Jadi tapi secara substansial pokok pekerjaan memang pernah juga dibawa ke Jakarta tapi sebentar, tapi bahwa embrio balai bahasa atau sebuah lembaga bahasa atau sebuah lembaga yang mengenangani tentang bahasa itu bermula dari Yogyakarta, dan kami menempati Kota Baru itu memang sudah cukup lama ya, dari tahun 46-an. Itu kan gedung itu dulu gedung miliknya Belanda begitu. Kemudian kami belilah oleh pemerintah dan kami tempati sampai sekarang. Baik, dan itu juga menjadi salah satu tempat yang kayaknya secara aktif ya Solovers bisa digunakan atau dikunjungi juga oleh masyarakat. Karena mungkin kalau Solovers pernah lewat di sekitaran Kalicode, Kota Baru gitu, selain ada jajanan di pinggir sungainya, sebenarnya juga ada balai bahasa yang bisa dikunjungi. Kadang juga ada beberapa kegiatan ya Bu ya, seperti misalnya festival buku dan lain sebagainya. Nah, selain festival buku nih Bu, ada nggak sih kegiatan rutin yang sampai saat ini masih terus dilakukan oleh balai bahasa sendiri? Oke, terima kasih Mbak Gia. Kegiatan yang rutin yang menjadi kegiatan unggulan bagi kami yang tentu saja ini patut kita usung setiap tahun, yaitu kegiatan yang kami beri nama Bulan Bahasa. Bulan Bahasa itu kami laksanakan setiap bulan Oktober dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Karena apa? Itu wajib kami lakukan dan ini dilakukan serentak, bahkan tidak hanya oleh lembaga yang menangani bahasa, tapi biasanya oleh sekolah-sekolah atau oleh instansi-instansi juga merayakan terkait dengan bulan bahasa itu. Di situ kami merayakan satu butir atau butir ketiga dari Sumpah Pemuda itu kan, itu suatu hal yang luar biasa ya, terkait dengan kebahasaan gitu. Oh, karena ada Sumpah Pemuda yang kami bahasa Indonesia berbahasa Indonesia. Betul, seperti itu ya Bu, menjunjung ya? bahasa persatuan persatuan bahasa Indonesia. Betul. Luar biasa nih Solovers ya, ngomongin bahasa tuh memang cukup luas sekali cakupannya. Tidak hanya dari bahasa ibu kita bahasa Indonesia, tapi juga bahasa daerah yang walaupun misalkan yang jadi dominan di daerah istimewa Yogyakarta adalah bahasa Jawa ya Bu, tapi tidak menutup kemungkinan banyak bahasa-bahasa lain yang juga beradaptasi bersama dengan masyarakat di Yogyakarta itu sendiri. Betul. Baik, ini juga nih Bu, karena tadi selain tadi ada balai bahasa, kemudian juga ada kegiatan rutin peringatan misalkan Hari Bahasa gitu ya Bu ya, atau Bulan Bahasa seperti itu. Nah, Balai Bahasa kan berarti diamanatkan untuk melakukan pemetaan bahasa dan sastra daerah juga di wilayah yang ada di Indonesia gitu ya. Tapi kalau di DIY sendiri seperti apa Bu pemetaan yang ada Bu? Ini Star Lover kami perlu sampaikan bahwa keunikan Yogyakarta juga, ini satu keunikan yang harus diketahui kita bersama, bahwa Yogyakarta ini secara bahasa itu hanya mempunyai satu, yaitu bahasa daerah ya. Bahasa daerah hanya mempunyai satu, yaitu bahasa Jawa Yogyakarta. Tetapi salah satu fungsi kami ada yang tadi disebutkan Mbak Gia, yaitu pemetaan bahasa daerah. Nah, bagaimana kami melakukan pemetaan
pemetaan bahasa daerah ini tadi sudah kami sampaikan juga atau kita sampaikan juga bahwa Yogyakarta ini menjadi tujuan atau menjadi tempat orang belajar dari seluruh provinsi, ada semua di Yogyakarta. Bahkan keunikan satu lagi dari Yogyakarta itu mempunyai wisma mahasiswa dari seluruh provinsi. Nah, itu menjadi satu keunikan. Kemudian ada komunitas-komunitas di luar pengguna bahasa Jawa. Nah, itu yang harus kami petakan. Tahun ini atau tahun kemarin kami melakukan pemetaan juga bahasa di luar bahasa Jawa. Misalnya ada pengguna atau komunitas bahasa Sunda yang ada di Yogyakarta, komunitas bahasa Batak yang ada di Yogyakarta, komunitas bahasa Minang yang ada di Yogyakarta, mungkin bahasa Madura, bahasa Bali yang ada di Yogyakarta. Ini kami lakukan pemetaan juga. Wah, ini ternyata nggak cuma di satu daerah, walaupun cuma ada satu ya Bu ya di daerah Yogyakarta, ada istimewa Yogyakarta gitu. Ternyata ya tadi karena kembali lagi Jogja menjadi satu tempat yang heterogen seperti heterogen, itu. Betul. Heterogen sekali, dan ternyata bahasanya juga bercampur dan juga saling berdampingan seperti itu. Baik, ini menarik sekali ngomongin bahasa ya, karena berbahasa kita juga jadi terus berbicara seperti itu ya Bu. Bercengkrama juga di pagi hari ini. Kita juga akan ajak Star Lovers untuk terus bergabung bersama kami di nomor 0818621013. Dan sebelumnya juga terima kasih banyak untuk Anda Star Lovers yang sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan pertanyaannya di nomor WhatsApp 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Sebelum kita lanjutkan Bu Dwi, kita akan rehat sejenak. Dan juga Star Lovers, kami masih tunggu sekali lagi dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masih bersama lagi ya Star Lovers di Bincang Jogja bersama Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kita juga masih ditemani oleh Ibu Dwi yang nampaknya semakin aktif nih. Kita bakal banyak obrolan lagi Star Lovers, tidak hanya secara teknis tapi juga secara esensi bagaimana situasi bahasa itu sendiri, baik bahasa Indonesia atau juga bahasa Jawa fokusnya yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta ataupun di seluruh Nusantara. Dan sebelum itu Bu Dwi, kita masih undang lagi Star Lovers untuk bisa terus bergabung bersama kami, bisa ikuti dengarkan siaran langsung kami di 101,3 Star FM Inspiring Sound atau juga di streaming kami starjogja.com. Kembali lagi bersama Bu Dwi nih Bu. Ini juga yang jadi hal yang penasaran gitu. Selain tadi pemetaan tentunya banyak berkaitan dengan teknis yang sudah kita dengarkan bersama gitu ya Bu. Tapi sebetulnya kalau kita juga pengen mendengar lebih konkret lagi Bu gitu. Sebetulnya tugas fasilitasi perlindungan dan pemasyarakatan bahasa sama sastra daerah tuh seperti apa yang dilakukan oleh Balai Bahasa tadi Bu? Monggo. Baik, tugas fasilitasi pelindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra untuk Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebenarnya secara utama kami adalah mendukung dari pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelestarian atau pemeliharaan bahasa daerah itu menjadi tugas pokok dari pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Balai Bahasa posisinya di mana, fasilitasinya di mana? Kami tentu saja mendukung karena salah satu dari fungsi kami adalah fasilitasi pelindungan bahasa dan sastra daerah. Nah, bentuknya seperti apa? Kalau di Pemda itu sudah ada Pergub, kemudian ada Perda, maka kalau Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu mempunyai satu dasar hukum juga bagaimana kita memfasilitasi ini. Misalnya ada Undang-Undang 24 terkait dengan bahasa dan sastra. Kemudian memang kami mempunyai program prioritas, ada 3 program prioritas, yaitu yang satu adalah terkait dengan literasi kebahasaan dan kesastraan, yang kedua ini yang terkait dengan bahasa dan sastra daerah, yaitu pelindungan bahasa dan sastra daerah. Kemudian yang program yang ketiga adalah internasionalisasi bahasa Indonesia. Nah, begitu. Jadi kalau fasilitasi ini kami melakukannya secara nyata itu dalam bentuk revitalisasi bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa. Itu ada beberapa 3 program ya Bu yang jadi 3 program utama. prioritas. Nah pasti dari program ada sasaran dong ya Bu ya. Betul. Nah itu siapa yang jadi sasaran dari ketiga program? Apakah sama atau ternyata beda-beda di setiap programnya nih Bu? Sasaran utama secara umum adalah masyarakat atau orangnya atau pemilik bahasanya. Kemudian sasarannya ada 2. Yang kedua yaitu lembaga atau instansi pemilik bahasanya, gitu. Kalau orangnya itu adalah orang yang kita bina adalah orangnya. Ini terkait dengan bahasa Indonesia juga. Kalau kita berbicara terkait dengan bahasa Indonesia, maka bagaimana bahasa Indonesia itu mempunyai nilai yang
tinggi di masyarakat mempunyai sikap positif terhadap bahasa Indonesia supaya tidak mudah tergempur dengan bahasa asing. Yang paling penting sebenarnya yang perlu kita ketahui sebenarnya terkait dengan bahasa ini, Balai Bahasa itu tidak membatasi atau tidak mengatur secara saklek seperti Mbak Gia tadi takut berbeda. Tidak. Kami itu hanya mengatur bahwa kita mempunyai rambu-rambu yang paling harus kita pegang adalah mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Itu dalam konteks apapun begitu. Entah orangnya, entah lembaganya, itu kita harus menata itu. Jadi bahasa Indonesia lah yang harus kita utamakan, begitu. Kita memartabatkan bahasa Indonesia, tetapi kita juga harus melestarikan bahasa daerah. Kalau di Yogyakarta berarti bahasa apa? Bahasa Jawa. Tetapi karena kita itu juga tidak terlepas dari kancah global, maka kita juga harus menguasai. Jadi kita tidak alergi dengan bahasa asing, tapi kita harus tetap menguasai bahasa asing di dalam ranah-ranah tertentu. Begitu. Baik, itu juga ya Bu yang ternyata menjadi pembuka juga, mungkin barangkali yang ngerasa aduh kalau dengerin Balai Bahasa nih agak takut harus baku atau bagaimana gitu ya. Ternyata tidak seperti itu juga Solovers ya. Kita lebih cair lagi melihat bagaimana Balai Bahasa hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat gitu ya Bu. Nah, ini juga nih Bu, karena Gia pribadi merasa juga kalau tadi melestarikan bahasa gitu, bahasa daerah, terutama buat yang hidup atau mungkin lahir tinggal tidak dengan bahasa Jawa gitu ya Bu. Ini kan menjadi tantangan sendiri juga. Tapi sebelum kita ke bahasa daerah, dia juga jadi penasaran dengan tantangan dari pemasyarakatan bahasa Indonesia saat ini tuh seperti apa? Karena kan kembali lagi ya Bu, bahwa lagu yang berbahasa asing juga cukup mendominasi saat ini. Kemudian bagaimana kurikulum atau sekolah-sekolah yang dengan standar nasional atau internasional juga itu kan penggunaan bahasa asing cukup mendominasi gitu. Nah, itu kalau dari Ibu dan teman-teman Balai Bahasa melihat situasi seperti ini seperti apa Bu? Kalau kami menyikapi dari aspek aturan, kalau dari aspek aturan memang kami harus berjuang bahwa mereka harus mengikuti aturan begitu, bahwa mereka juga harus mengikuti undang-undang, bahwa dalam undang-undang itu kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Nah, ini yang harus kita sadarkan. Yang tadi saya sampaikan bahwa sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia, kesadaran masyarakat terhadap bahasa Indonesia itu masih harus kita tumbuhkan lagi. Kita tidak boleh kalah dengan negara asing dengan penggunaan bahasa asing, atau baiklah seperti itu. Tetapi bahwa kita harus tetap kuat dengan pengutamaan bahasa Indonesia. Kita tidak membatasi Mbak Gia. Jadi boleh, misalnya remaja-remaja itu menggunakan bahasa sehari-hari yang tidak baku, ya tidak apa-apa. Bahasa Jakarta Selatan ya tidak apa-apa. Tapi kan itu hanya ada di lingkungan mereka. Mereka tidak diizinkan secara aturan menggunakan bahasa seperti itu dalam ranah-ranah resmi. Nah, itu yang harus dipahami bersama. Kita tidak harus, kalau Mbak Gia ngobrol dengan pedagang di pasar ya tidak harus menggunakan bahasa baku, tapi bahasa yang baik, tidak harus bahasa yang benar kan. Sebenarnya kedudukannya seperti itu. Tapi kalau Mbak Gia sedang seminar atau sedang berbicara dengan dosen atau kan pasti ranah yang atau konteks atau situasi yang menentukan kita harus berbahasa seperti itu. Ya, karena itu juga sifat bahasa yang selalu mengalir ya Bu, yang selalu fleksibel dan juga situasional tadi ya. Betul. Jadi bahasa itu juga bergantung pada peradaban sebagai lambang atau simbol peradaban manusia, dan itu akan yang sering saya dapatkan pertanyaan, bagaimana sih sikap Balai Bahasa terhadap penggunaan bahasa-bahasa gaul. Ya biarkan saja mereka. Nanti kalau mereka sudah tua, bahasa itu akan hilang sendiri, akan tidak digunakan begitu. Tapi kalau mereka berbicara dengan guru, dengan orang yang lebih tua harus santun, ya itu yang harus kita dudukkan, permasalahan itu seperti itu, begitu Mbak. Baik nih Solovers ya, tadi kembali lagi kalau dia mungkin menggarisbawahi bagaimana ranah profesional juga itu perlu diperhatikan. Penggunaan bahasa, misalkan kayak tadi nih, kalau Star FM mungkin sudah mencoba ya dengan bagaimana bersiaran menggunakan bahasa Indonesia yang sebisa mungkin baik dan benar seperti itu. Kemudian juga untuk melestarikan bahasa daerah kita juga ada beberapa konten ILM dan lain sebagainya juga gitu. Kemudian bahasa asing ya tadi kita juga menyediakan lagu-lagu dan juga mungkin pilihan informasi. Iya, sedikit Mbak Gia tadi menambahkan terkait dengan lagu. Nah, ini memang kami juga bahasa Indonesia, lagu Jawa pun juga ada keprihatinan juga, lagu bahasa Indonesia, lagu yang berbahasa Indonesia juga ada keprihatinan bagi kami juga. Nah, forum-forum seperti inilah yang kami gunakan untuk memberikan atau menyamakan persepsi kepada masyarakat terkait bagaimana kita
mengutamakan atau memartabatkan bahasa Indonesia sesuai dengan ranahnya. Saya beri contoh, Mbak Gia berbicara dengan siapa bisa, oh sekarang jam berapa, boleh saja. Tapi ketika dalam forum resmi Mbak Gia mau tidak mau harus menggunakan, oh iya sekarang sudah pukul 9. Nah itu yang sebenarnya hal-hal kecil seperti itu yang ingin kami mulai dari ya kelompok-kelompok kecil begitu. Baik nih Solovers ya, ini ternyata ada misi-misi kecil yang lagi coba dilakukan oleh Ibu Dwi dan juga tim dari Balai Bahasa, salah satu yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebetulnya bagaimana cairnya bahasa itu juga bisa masuk nih ke nadi-nadi kehidupan lainnya. Oke, kita juga masih undang Solovers nih, seru sekali pertanyaan atau juga obrolan tentang bahasa, karena tadi bahasa memang sangat-sangat luar biasa, kaya, dan juga pastinya banyak hal yang bisa kita kupas dari bahasa itu sendiri ya Bu ya. Dan kita juga masih tunggu Solovers untuk bisa bergabung bersama kami di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Ini ada satu pertanyaan Bu dari Instagram yang juga ini tadi keprihatinan yang sudah sering kita obrolkan bersama gitu ya Bu ya. Ini dari Widi_Asmorojati Bu, katanya gitu. Apakah penggunaan bahasa daerah seperti bahasa Jawa di daerah lain juga ini semakin berkurang, khususnya di aktivitas sehari-hari? Seperti apa nih Bu kalau data dari Balai Bahasa Bu? Ya, ini menjadi gejala umum ya, penggunaan bahasa daerah di seluruh Indonesia, karena di Indonesia tuh lebih dari 700 bahasa daerah ya. Dan ini menjadi keprihatinan juga. Kita contohkan saja di Yogyakarta ini yang mayoritas besar itu bahasa ibu bahasa Jawa, tapi bisa dilihat di masyarakat itu penggunaan bahasa Jawa atau bahasa daerah di Yogyakarta ini memang sudah mengalami penurunan. Penurunan baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Jumlah penuturnya juga berkurang dan juga kualitas bertuturnya itu juga berkurang. Saya sebutkan kualitas itu misalnya sekarang anak-anak atau remaja itu unggah-ungguh atau undok-usuk menggunakan bahasa Jawa itu sudah sedikit banyak yang kurang paham begitu. Kalau di Jawa itu kan ada undok-usuk, kalau dengan orang yang lebih tua tuh harus menggunakan misalnya makan itu dengan kata dahar atau dengan kata medin. Tapi hal-hal seperti itu yang ditengarai oleh banyak pihak itu sudah mulai menurun, jumlah mulai menurun, atau kuantitas mulai menurun. Itu terlihat juga tingkat percakapan siswa di sekolah itu atau di lingkungan kita itu anak-anak kecil itu sudah tidak banyak lagi yang menggunakan bahasa Jawa. Mereka sudah beralih menggunakan bahasa Indonesia. Nah ini yang harus kita pilah Mbak Gia, karena kadang-kadang menjadi bingung. Katanya kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, tetapi kenapa kita juga harus melestarikan bahasa daerah? Nah ini yang harus kita pilah-pilah betul, kapan kita harus menggunakan bahasa Jawa, kemudian kapan kita juga harus kembali menggunakan bahasa Indonesia. Di ranah-ranah mana kita harus menggunakan bahasa Jawa dan di ranah-ranah mana kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Kembali saya garis bawahi dengan pertanyaan yang datang tadi. Secara umum bahasa daerah itu mengalami penurunan penutur, bahkan ditengarai ada yang hilang atau yang punah begitu. Nah, untuk mengurangi kepunahan, bahwa kepunahan itu keniscayaan, tapi bagaimana kita mengurangi percepatan kepunahan itu begitu. Jadi dengan revitalisasi bahasa daerah, dengan menggelorakan, menggairahkan lagi sekarang melalui berbagai segmen, berbagai kegiatan, berbagai forum bahasa daerah itu kita gunakan, maka penurunan daya hidup itu menjadi dapat dikurangi begitu. Yes, itu juga Bu data yang sering kita temui ya, atau situasi yang sering kita temui, misalkan kalaupun ini logatnya logat berbahasa Jawa atau intonasinya tapi menggunakan bahasanya Indonesia seperti itu ya Bu. Itu juga mungkin jadi satu bukti lain bahwa ternyata tadi penutur aja sedikit ada penurunan ya. Sedikit atau banyak ya Bu kira-kira kalau dari perhitungan data? Sebenarnya sudah ke arah banyak ke arah banyak. Mbak Gia bukan penutur jati Jawa nggih. Jadi di tingkat keluarga, di tingkat sekolah itu bahkan sudah sampai di pelosok-pelosok itu kalau kita amati itu ini menggejala untuk golongan keluarga muda.
keluarga muda semi modern, kemudian gempuran teknologi juga sangat berpengaruh. Anak kecil SD, TK sekarang sudah pegangannya HP atau telepon genggam atau gawe itu mayoritas atau 90% bahasanya kan bahasa Indonesia. Nah, itu menjadi salah satu indikator atau salah satu penyebab juga menurunnya kualitas maupun kuantitas. Baik, itu juga Solovers sebetulnya masih banyak nih situasi-situasi yang kita dapatkan juga baik langsung di kehidupan bermasyarakat atau bersosial, tapi juga ada yang kita fenomena seru juga Bu di sosial media nanti yang akan kita bahas juga tentang bagaimana sih penggunaan bahasa Jawa justru juga cukup populer di anak-anak peranakan atau diaspora Bu yang ternyata tinggalnya tidak di Indonesia seperti itu. Nanti mungkin kita akan bahas sedikit ya Bu ya, tapi sebelumnya kita juga kembali akan ajak Solovers untuk secara aktif juga di nomor WhatsApp 0818621013 dan kita akan rehat sejenak Ibu dan juga Solovers sambil menunggu juga beberapa pertanyaan lainnya yang sudah masuk. Kita rangkum terlebih dahulu dan Solovers kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Bincang Jogja bersama Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih menemani pagi hari Solovers sampai dengan jam 10 nanti. Masih panjang perjalanan kita di Solovers ya. Jadi kalau misalnya Solovers baru saja bergabung, kita masih ditemani oleh Ibu Dwi, yaitu Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dari tadi sudah bercerita ya Bu ya, panjang sekali banyak hal yang berkaitan dengan bahasa, baik bahasa Ibu yaitu bahasa Indonesia, kemudian juga bahasa daerah. Bahasa Ibu itu bahasa daerah. Bahasa Ibu adalah bahasa daerah, itu dia. Langsung diralat. Terima kasih Ibu. Atau bahasa persatuan kita ada bahasa Indonesia bahasa ya Bu Indonesia. Ya. Kemudian juga ada bahasa Ibu kita ada bahasa daerah Jawa, Sunda, Batak, banyak sekali Solovers. Kemudian juga mungkin bahasa juga tidak hanya bahasa secara lisan ya Bu ya, tapi juga ada bahasa isyarat dan lain sebagainya. Baik, ini juga yang kayaknya menarik nih Solovers kalau ngomongin bahasa. Tadi salah satunya adalah bagaimana nih penurunan atau juga peningkatan penggunaan bahasa gitu yang tadi sempat Ibu juga bahas berdasarkan pertanyaan dari salah satu Solovers yang sudah bergabung bersama kami di Instagram @starjogjafm. Tapi yang jadi penasaran juga nih Bu ya gitu, karena kita juga temui bahwa di media sosial sendiri gitu banyak agensi-agensi lain gitu Bu ya, selain dari Balai Bahasa yang terus misalkan penekanan perlindungan atau pemasyarakatan gitu. Banyak sekali agensi semacam diaspora yang tinggal bahkan di luar Indonesia itu menggunakan bahasa Jawa walaupun masih terbatas ya Bu, bersama sang anak misalkan atau juga sang pasangan gitu, misalkan dalam gitu dan lain sebagainya. Nah Ibu melihat fenomena itu ya Bu, itu seperti apa nih melihat agensi-agensi yang ternyata tumbuh juga selain dari Balai Bahasa itu sendiri? Iya, baik, Solovers tentu saja kami sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih ya atas yang mereka lakukan seperti itu. Itu merupakan satu bentuk tanggung jawab juga mungkin ya bagi tanggung jawab mereka terhadap nenek moyangnya yang mungkin berasal dari Jawa atau dari Indonesia, yang tentu saja karena di dalam bahasa sendiri kan terdapat muatan-muatan nilai-nilai kebaikan, jati diri atau ya budi pekerti. Jadi yang tidak cukup difasilitasi oleh bahasa Indonesia, tetapi ternyata di dalam bahasa Jawa itu sangat-sangat apresiat sangat ada penghargaan tadi. Ya pasnya nih menggunakan bahasa Jawa begitu, dan saya yakin ini akan menjadi gejala yang baik, menjadi gejala yang bagus, dan ini kami menyambut baik dan kami berharap penuh kepada masyarakat yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia untuk tetap menjaga atau tetap memelihara, melestarikan bahasa daerahnya atau bahasa ibunya dalam tataran-tataran tertentu, dalam ranah-ranah tertentu begitu. Baik, karena tadi ada tataran dan juga ranah-ranah tertentu gitu ya Bu. Ini juga melihat bahwa walaupun bahasa cair dan situasional, juga kita melihat ada suatu situasi yang hierarkial seperti itu ya Bu ya. Dan ini juga mungkin kembali ke pertanyaan yang juga cukup masuk bersama kami. Ini juga tidak hanya misalkan tadi ada pertanyaan sambil lalu bagaimana nih penggunaan bahasa Jawa yang kadang stigmanya gitu ya Bu. Yang bahasa Jawa nih lebih rendah atau lebih tinggi dari bahasa lain misalkan. Bahkan juga ada pertanyaan yang sudah masuk bersama kami dari Yanuar, katanya ini Ibu Dwi, gimana nih Bu kalau untuk bahasa daerah Jawa Timur katanya gitu, apakah ada perbedaan kualitas dengan bahasa Jawa yang ada di Jawa Tengah? Karena menurut Yanuar sendiri kesan mendengarkan bahasa Jawa Timur tuh sedikit kasar seperti itu. Itu seperti apa Bu Dwi? Kalau itu begini, karena bahasa itu kan digunakan oleh masyarakat pemiliknya, dan di Jawa sendiri juga sebelum sampai ke Jawa Timur ya, di Jawa sendiri, Jawa Tengah atau Jogja sendiri kan juga masih banyak ragam juga. Sebenarnya itu
ekspresi saja, itu ekspresi saja bahwa sebenarnya kan seperti Jawa Timur, sebenarnya hatinya saya yakin tidak semua ekspresi bahwa oh itu tuh kasar, tidak ya, karena itu sebuah ekspresi mereka berbahasa dan itu ya sah-sah saja, itu tidak menunjukkan bahwa itu namanya ragam atau dialek saja yang mungkin berpengaruh dari sosial budaya masyarakatnya ya. Di Jawa Tengah saja kan kita juga mengenal ada bahasa daerah Kebumen, Panginyongan, Banyumasan, kemudian di Jawa Tengah sendiri ada bahasa daerah Pati, kemudian Grobogan yang ngalor itu juga gayanya berbeda dan itu sangat berbeda dengan bahasa di Semarangan, kemudian di Soloan, kemudian di Jogja sendiri Di Jogja sendiri itu juga antara penutur bahasa daerah atau bahasa Jawa di Gunung Kidul dengan di Sleman itu berbeda. Nah, itu hanya perbedaan tingkat tutur saja, cara berbicara. Orang Gunung Kidul itu cenderung keras. Ini kenapa? Cenderung agak keras begitu kalau berbicara orang Gunung Kidul itu. Kenapa? Karena mungkin secara sosial budaya masyarakat sana tuh rumahnya tuh jauh-jauh begitu. Nah, itu saya tengarai begitu. Dan gaya berbicara orang Gunung Kidul itu sedikit berbeda dengan orang Bantul, Sleman, nah itu sendiri. Tapi itu tidak mengurangi esensi substansi bahwa oh dia tuh kasar atau tidak, tapi karena memang sosial budayanya itu seperti itu. Orang Jawa Timur bertemu dengan sahabatnya itu pasti akan nyumpahi ya, tapi tidak, itu tidak kasar ya, tidak apa-apa begitu. Kalau satu lagi, kalau Jawa Jogja itu atau Jawa Tengahan atau Solo itu di Jawa Timur juga ada yang sebelah selatan ya, atau sebelah barat, daerah Kediri, Madiun itu kan yang disebut dengan bahasa Mataraman atau itu halus. Nah, begitu agak ngetan sedikit sampai ke Surabaya, bahkan Banyuwangi dengan Madura sendiri juga sangat berbeda. Itu tidak apa-apa, itu tidak menunjukkan bahwa bahasa itu dia kasar atau tidak tuh, tidak. Okay. Baik, itu juga hanya tadi persepsi ya Bu ya, bagaimana mendengar itu dan juga bahwa bahasa juga sangat dibentuk oleh konstruksi sosial atau juga mungkin lokasi tadi ya Bu ya, dengan situasi yang di sekitar. Baik, nah ini juga mungkin jadi satu yang krusial juga nih Bu. Kalau kita juga pengen tahu apa sih, misalkan barangkali ada program khusus dari Balai Bahasa gitu ya, untuk kembali meningkatkan tadi menutur bahasa Jawa atau juga pelindungannya, pemasyarakatan ya. Ada gak sih Bu program-program juga yang to the point nih untuk melakukan fasilitas-fasilitas tadi gitu Bu? Terkait bahasa Jawa. Ya, bahasa Jawa. Secara praktis Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengerjakan atau melaksanakan kegiatan yang tadi saya sebut dengan revitalisasi bahasa daerah. Revitalisasi bahasa daerah atau bahasa Jawa ini kami lakukan dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kami awali dengan rapat koordinasi, kemudian kami melakukan bimbingan teknis kepada 251 guru utama atau guru master dengan bentuk bimbingan teknis atau TOT begitu. Nah, guru bahasa Jawa 251 guru bahasa Jawa ini kami bekali dengan bagaimana cara mengajarkan bahasa Jawa di sekolah, kemudian kami minta mereka itu mengimbaskan, karena kami yakini jumlah guru bahasa Jawa di Yogyakarta ini sangat banyak di atas jumlah yang dapat kami fasilitasi. Kemudian dari guru utama itu kami minta untuk mengimbaskan kepada sekolah-sekolah yang lain, dan kami lakukan pendampingan. Setelah ada pendampingan nanti akhirnya kami lakukan fasilitasi yang kami sebut dengan Festival Tunas Bahasa Ibu. Nah, itu yang pertama, kegiatan konkret kami melalui revitalisasi bahasa daerah. Kemudian kami mengadakan lomba Maos Aksara Jawa. Ini untuk siswa SD SMP ini sangat luar biasa, antusias dari masyarakat, jumlahnya sangat banyak. Kemudian ada lomba musikalisasi gurit. Nah, ini inovasi terbaru dari kami terkait dengan pelestarian bahasa daerah. Gurit atau puisi Jawa itu sementara ini kalau di Yogyakarta masih dibacakan begitu. Nah, dengan musikalisasi gurit, dimusikkan, diiringi dengan musik ini kami mendekatkan atau menggunakan metode mendekatkan kepada zaman.
zaman. Sekarang anak-anak senangnya musik, anak-anak senangnya video atau membuat konten-konten. Nah, kami pun membuat sebuah inovasi yang tadi musikalisasi puisi, dan satu lagi yang perlu kami sampaikan kepada Star Lovers itu terkait dengan manuskrip atau naskah kuno yang tentu saja berbahasa Jawa. Ini Duta Bahasa Mitra Balai Bahasa itu membuat komik bahasa Jawa bersumber dari naskah kuno. Manuskrip ini luar biasa tanggapannya dan mendapat apresiasi di tingkat nasional, mendapatkan juara kedua pengguna inovasi menggunakan manuskrip naskah kuno berbahasa Jawa, supaya manuskrip itu dikenal oleh generasi muda. Anak-anak sekarang itu tidak dari 500 siswa SD itu hanya 2 atau 3 yang tahu itu manuskrip berbahasa Jawa, dan kami sampaikan berulang-ulang, akhirnya anak-anak itu tahu manuskrip, karena di dalam manuskrip itu sendiri termuat nilai-nilai luhur, dan kami sampaikan melalui sebuah komik. Satu lagi yang terakhir terkait dengan kegiatan praktis yang dilakukan oleh Balai Bahasa, yaitu pembuatan atau penyusunan buku cerita anak berbahasa Jawa. Ini kami lakukan karena ternyata ketika kami melakukan atau bertanya kepada sekian ratus guru tahun lalu, itu di sekolah itu tidak banyak tersedia buku cerita yang berbahasa Jawa. Nah, ini bagaimana caranya supaya bahasa Jawa ini nanti juga digemari oleh penuturnya. Kami menyelenggarakan sebuah kegiatan sayembara penulisan buku cerita anak berbahasa Jawa, dan tentu saja kami sandingkan dengan bahasa Indonesia. Tahun ini kami menerbitkan 97 buku cerita anak berbahasa luar biasa Jawa. Banyak juga ya. Kami berharap dari yang kami lakukan ini dapat diterima oleh masyarakat. Semoga ya Star Lovers ya, dan ini kan menjadi satu hal yang cukup baik untuk perkembangan bahasa, dan juga mungkin bagaimana nih kalau misalnya Star Lovers ngerasa ada anak sekolah nih usia dini, mulai dari usia dini ya Bu sampai dengan usia sekolah dasar atau menengah, ini cukup baik sekali untuk kita terus dimasukkan berbagai macam bahasa, salah satunya bahasa Jawa tadi. Baik, ini juga ada Bu salah satu testimoni nih dari salah satu Star Lovers yang ada di Purworejo, katanya Bu kalau dalam rumah memang biasanya pakai bahasa Jawa, tapi kalau sudah keluar daerah sering nih dengan bahasa Indonesia. Ini ada Bu Trihas sih Bu yang sudah gabung juga. Kemudian juga ini jadi pertanyaan lain ya Bu, bahwa ternyata kalau kita rangkum gitu dari apa yang Ibu coba jelaskan tentang program tadi, menyesuaikan dengan usia sekolah misalkan gitu ya, dengan juga situasi kemajuan teknologi gitu Bu. Apakah ini juga berbarengan dengan cita-cita dari salah satu menteri kita gitu untuk mengembalikan manuskrip-manuskrip yang ternyata juga sudah diambil sebelumnya gitu, yang mau dikembalikan? Apakah ini juga jadi persiapan besar untuk kita kembali menyambut atau juga melestarikan manuskrip-manuskrip yang akan dibawa kembali ke Indonesia nih Bu? Oke, siap. Saya izin menanggapi yang pertama tadi, testimoni tadi. Ini betul. Ini menggejala di semua ranah ya. Saya alami sendiri ketika saya datang ke Yogyakarta atau di Yogyakarta atau di mana. Ini kenapa seseorang itu mengubah atau bergeser berbicaranya, yang awalnya berbahasa daerah atau berbahasa Jawa kemudian berbahasa Indonesia. Ini disebabkan bisa disebabkan oleh kesenjangan usia, bisa kesenjangan pendidikan juga bisa, tingkat misalnya begini Mbak, ya di pasar tradisional di Yogyakarta ini, ketika sesama pedagang mereka menggunakan bahasa Jawa, tetapi ketika mereka meladeni pembeli, mereka beralih ke dalam bahasa Indonesia. Saya coba pernah ini berkali-kali saya belanja di Yogyakarta ini di pasar tradisional, itu saya tanya misalnya, Bu ini reginipun pinten, ini pinten. Si penjual itu selalu menjawabnya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ketika ada kesenjangan, ada jeda antara bukan status sosial tapi kedekatan emosional itu, mereka akan berubah. Nah, anak-anak itu juga, saya pernah melihat anak-anak bermain layang-layang di sawah gitu, mereka berbahasa Jawa. Saya dengarkan mereka berbahasa Jawa, intens berbahasa. Ketika saya tanya, kelas berapa Dek? Kelas pinten Dek? Dia menjawab kelas 4.
Nah, itu artinya ada ketika mereka merasa ada jarak begitu, mereka akan mengubah bahasa itu mengejala itu. Baik. Nah, itu tanggapan. Kemudian yang terkait dengan manuskrip, ya memang di akhir-akhir ini ada berita nggih terkait dengan pengembalian atau rencana untuk mengembalikan, ini ranahnya Kementerian Kebudayaan, mohon maaf. Ini yang kami pahami, dulu pernah ada akan diupayakan untuk dikembalikan atau diambil, istilahnya di ekstradisi atau apa nggih, mengembalikan naskah atau kekayaan kita yang ada di luar negeri ke Indonesia. Ini dulu ada yang menyampaikan kenapa luar negeri itu tidak boleh kita mengambil itu, karena begini katanya, udah kalian kalau mau belajar tentang Indonesia datang saja ke Inggris atau ke London begitu ya, karena kamu belum bisa merawatnya, nanti malah rusak begitu. Itu Karena teknis lainnya Bu ya. alibi atau ya apa, mungkin kurang tahu juga, tapi mungkin juga betul Mbak, terkait dengan kesiapan kita memelihara manuskrip itu harus kita perhatikan betul apakah memang sudah betul-betul siap. Kalau kita secara teknis saja sudah siap ya, boleh-boleh saja. Ini saya contohkan juga sedikit terkait dengan Balai Bahasa yang mempunyai koleksi manuskrip di atas 100 manuskrip yang ada di Balai Bahasa. Kami sendiri tidak paham cara merawatnya begitu. Jadi kami minta bantuan dari Perpustakaan Nasional bagaimana cara merawat. Nah, hal-hal seperti itu yang sayang, nanti nilai-nilai luhur yang ada di manuskrip itu menjadi hilang. Satu lagi, upaya Balai Bahasa, saya mau waktu 1 menit. Upaya Balai Bahasa terkait manuskrip ini, tahun lalu kami menggunakan 10 manuskrip koleksi Balai Bahasa, itu kami jadikan sumber penulisan cerita anak berbahasa Jawa. Ini salah satu upaya kami untuk mendekatkan manuskrip atau isi kebaikan, nilai-nilai moral yang ada di manuskrip itu kepada masyarakat melalui sebuah media yang lain, alih wahana namanya. Gitu Mbak Gia. Siap, itu juga ya Bu ya. Makanya kenapa tadi bagaimana pelebaran atau peluasan bahasa daerah atau Jawa itu juga diperlukan, karena tadi untuk bagaimana merawat, untuk kita mengenal terlebih dahulu. Betul. Mungkin ada satu harapan Ibu yang mungkin sebagai closing statement juga, karena kita sudah di jam 10. Monggo Ibu. Siap, harapan kami untuk khususnya Star Lover dan masyarakat umum di Yogyakarta adalah monggo mari kita sama-sama memberikan dukungan dan ruang yang sangat luas, dukungan positif terhadap tumbuh kembangnya bahasa Jawa melalui kegiatan-kegiatan positif di masyarakat begitu, supaya bahasa Jawa kita semakin lestari, dan tentunya kita juga tetap harus mengutamakan bahasa Indonesia, dan tak lupa juga kita harus tetap menguasai bahasa asing. Jadi kami pesan terakhir dengan Trigatra Bangun Bahasa, itu merupakan satu semboyan utama bagi kita semua pemilik bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Matur nuwun. Terima kasih banyak Ibu Dwi dan juga Star Lovers yang sudah bergabung. Dan untuk yang tadi bertanya apakah ada kamus online dari bahasa Jawa, itu ada ya Bu ya? Baik, itu bisa diakses, atau kalau mau main-main ke Balai Bahasa juga boleh. Kamus bahasa Jawa Indonesia ada juga ya Bu ya. Bau Sastro Jawa ada. Baik, itu ternyata tersedia secara teknologi yang bisa kita akses dengan mudah saat ini. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bu Dwi segala pemaparan dan juga mungkin penyadaran pencerahan di hari ini. Dan Star Lovers, terima kasih banyak. Kita juga akan jumpa lagi mungkin di Bincang Jogja lainnya. Dan untuk itu saya Pelogias Farman pamit beserta Bu Dwi. Stay happy, healthy and wealthy. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.